Ah, kita hari ini yang restriction enzyme atau kita masih bahas yang real time ya? Harusnya kalau sesuai dengan rancangan kita real time dulu. Iya, oke. Kita mulai dari PCR dulu ya. Kita tidak berpanjang lebar. PCR ini kan kita sudah pelajari juga waktu itu waktu di Amol 1. Kemudian juga sudah dipraktekkan juga ya kemarin. Next, Mas Markus. Nah, kita akan overview dulu PCR konvensional. Nanti selanjutnya kita akan membahas terkait dengan real time. Mungkin sebelum saya mulai, saya ingin tahu dulu. Mungkin bisa raise hand siapa sih kira-kira yang sudah pernah gitu ya melakukan real time PCR. Ada berapa banyak nih kira-kira yang sudah pernah melakukan real time? Mungkin bisa raise hand biar saya bisa tahu gambarannya. Mas Markus nih sudah pernah nih. Oke, Bu Kartika Juga pernah, Bu. atau oke Bu Arita, Mbak Juwita, Mas Markus sudah pernah. Nggak banyak ya. Oke, ternyata tidak terlalu banyak juga yang udah pernah ya. Nggak apa-apa kita bahas lagi ya. Jadi kita akan mengawali dengan PCR konvensional dulu. Kita coba overview lagi supaya nanti apa namanya bisa jadi pengantar lah ya untuk bisa mempelajari atau memahami terkait dengan real time PCR. Next, Mas Markus. Nah, sesuai dengan fungsinya, polymerase chain reaction itu sebetulnya dia kan sebuah metode ya, bukan mesin ya. Jadi kalau disebut mesin PCR itu kurang tepat karena sebetulnya mesinnya namanya thermal cycler, tapi metodenya itu namanya PCR atau polymerase chain reaction. Nah, metode ini digunakan untuk fotokopi, ya, mesin fotokopi. Sebagaimana yang sudah kita lakukan saat praktikum, ya, kita di situ menggunakan primer, kemudian ada master mic. Kemudian primer itu akan mengamplifikasi atau menggandakan pada target tertentu gitu, pada DNA yang akan kita gandakan. Nah, kenapa mesin fotokopi ini penting? Saya perlu sampaikan bahwa metode PCR ini dalam perkembangan diagnostik berbasis molekuler, saya tidak bilang semuanya, tetapi sebagian besar itu didasari oleh prinsip-prinsip dari teknik atau metode PCR ini, yaitu diawali dengan metode penggandaan dulu gitu. Baik itu menggunakan PCR konvensional misalnya, kemudian real time PCR, kemudian droplet digital PCR, bahkan sequencing itu juga harus diawali dengan metode PCR terlebih dahulu. Kenapa demikian? Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi bahwa fungsi daripada metode PCR itu adalah untuk amplifikasi atau menggandakan ya, menggandakan target. Kenapa harus digandakan? Karena target yang akan dideteksi itu umumnya jumlahnya sangat sedikit. Ya, ketika akan dideteksi dengan jumlah sedikit itu, akan beresiko tidak terbaca atau tidak terdeteksi oleh alat. Ya, jadi di luar LOD atau limit of detection dari si alat. Oleh karena itu, maka harus digandakan atau diperbanyak supaya terdeteksi. Misalnya, untuk mendiagnosis secara molekuler kasus demam berdarah Dengue misalnya. Saat kita ekstraksi DNA saja kita hanya menggunakan sampel paling tidak 200 sampai 300 mikrolit. Kalau misalnya tidak dilakukan proses penggandaan di target gen Dengue-nya, maka meskipun orang itu positif Dengue, maka dia tidak akan terdeteksi atau terbaca. Oleh karena itu, maka harus digandakan terlebih dahulu targetnya. Menggunakan apa tadi? Menggunakan metode PCR yang melibatkan secara umum tahapannya ada denaturasi, kemudian annealing, kemudian dilanjutkan dengan elongasi. Nah, ini menggunakan primer yang spesifik ya, karena primer itu kan fungsinya untuk membatasi
area yang akan kita gandakan. Ada primer forward, ada primer reverse. Ya, jadi ukuran daripada produk yang diamplifikasi atau yang digandakan itu sangat tergantung dengan primer yang telah dibuat atau didesain sebelumnya. Makanya kemarin saya sampaikan bahwa pada metode PCR konvensional untuk deteksi dengan target apapun, itu yang bikin berbeda itu hanya primernya saja. Sementara yang lain-lain itu sama. Master mic-nya pun komponennya itu juga sama, gitu ya. Ada DNTP, ada DNA polimerasenya ya, tag polimerase, kemudian ada buffernya, gitu ya. Kemudian ada apa namanya? Ada template dan seterusnya itu semuanya sama komposisinya. Yang bikin beda itu apa? Primernya, gitu ya. Jadi primer itu secara spesifik gitu. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini saya sudah tidak terlalu panjang lebar ya menyampaikan karena ini terkait dengan sejarah penemuan teknik PCR itu oleh Karimulis ya, yang waktu itu juga mendapatkan Nobel karena penemuan metode PCR itu. Lanjut. Nah, ini perkembangan metode PCR dari yang dulunya itu ketika melakukan PCR itu menggunakan water bath yang disetting 3 suhu berbeda, di mana masing-masing suhunya itu memfasilitasi proses denaturasi, proses annealing, dan proses ekstensi atau elongasi. Ya, jadi dipindah-pindah seperti itu tabungnya. Tetapi kemudian, ya, teknik PCR ini berkembang lagi, yaitu teknik PCR konvensional yang menggunakan mesin thermal cycler yang juga ada di kampus itu. Kemudian berkembang lagi menggunakan real time PCR. Ya, kemarin sudah saya berikan penugasan ya untuk mengidentifikasi apa sih bedanya antara eh, PCR konvensional dengan real time PCR. Sederhananya, sesuai dengan namanya, kata-kata real time itu berarti hasil yang diinginkan itu bisa dilihat secara real time saat itu juga. Meskipun butuh waktu, tetapi dia selesai proses real time, hasilnya sudah bisa langsung dilihat atau diinterpretasikan. Tetapi ketika menggunakan PCR konvensional, ya tidak bisa langsung diinterpretasikan kecuali dengan menggunakan elektroforesis, baik itu menggunakan gel agarus maupun menggunakan gel poliakrilamid. Seperti itu. Bahkan saat ini sudah berkembang yang namanya droplet digital PCR. Itu didesain khusus ya, di mana dia mampu mendeteksi target dengan jumlah yang sangat sedikit. Jadi sensitivitasnya itu semakin meningkat gitu dari waktu ke waktu. Jadi mulai PCR konvensional, kemudian meningkat dengan real time PCR, kemudian meningkat lagi dengan droplet digital PCR. Oke, lanjut. Nah, ini saya ingin mengingatkan kembali ya terkait dengan prinsip dasarnya ada denaturasi, yaitu pemisahan double strand DNA menjadi single strand, kemudian elongasi, annealing, yaitu penempelan primer pada masing-masing sekuen. Kemudian ada namanya ekstensi atau pemanjangan. Nah, ketika ditanya di bagian mana DNA polimerase itu mulai bekerja, maka mulai bekerjanya DNA polimerase itu adalah di bagian elongasi. Gitu ya. Lanjut. Ya, ini gambaran bagaimana teknik PCR itu bisa menggunakan target yang kita inginkan gitu. Jadi ada penempelan primer, kemudian akan diperpanjang oleh DNA polimerase gitu. Nah, umumnya semakin panjang produk PCR atau kita nyebutnya amplikon ya, semakin panjang produk PCR, umumnya akan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk proses ekstensi atau elongasi tadi. Jadi kan kita bikin beberapa siklus, biasanya kan sekitar 25 sampai 40 siklus ya. Tapi umumnya sih seringnya pakai 30 siklus. Nah,
Biasanya kan ada waktu dan suhu ya. Kalau ekstensi itu kan suhunya rata-rata di suhu 70 derajat, tetapi waktunya itu bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Umumnya semakin panjang produknya, maka dia membutuhkan waktu elongasi yang lebih panjang dibandingkan dengan produk berukuran lebih pendek. Lanjut. Ini juga sama, ini penggambaran terkait dengan bagaimana proses pengadaan pada saat siklus pertama itu hanya ada berapa produk, kemudian pada saat siklus yang ke-30 itu sudah ada berapa produk, itu miliaran. Lanjut, sama ini juga eh, bahasanya sama dengan slide sebelumnya tadi. Lanjut. Nah, ini yang kemarin saat praktikum juga kita selalu sertakan ya, ada komponen NTC, ada PC, NC. Nah, kadang-kadang ada yang menyertakan gen untuk kontrol internal, tetapi ini tidak selalu ya, tidak selalu ada. Gen untuk kontrol internal itu tidak selalu ada atau tidak selalu disertakan. Ini saya beri contoh misalnya kalau mengerjakan spesimen dari manusia nih ya, darah ataupun jaringan atau apa menggunakan teknik PCR konvensional, yang dimaksud dengan gen kontrol internal itu biasanya itu di beta aktin atau GAPDH gitu. Kenapa diperlukan gen kontrol internal? Sebetulnya gen kontrol internal itu tujuannya adalah untuk memastikan bahwasannya spesimen yang sedang kita kerjakan yang diamplifikasi itu memang spesimen yang berasal dari manusia karena memang gen kontrolnya adalah gen kontrol dari manusia. Kalau misalnya dalam suatu pemeriksaan gen GAPDH-nya atau gen kontrolnya nggak muncul, nah berarti itu spesimennya nggak tahu tadi ngambil darah apa gitu. Berarti mungkin bukan manusia. Tetapi penggunaan gen kontrol internal ini memang tidak terlalu familiar ya. Kita lebih familiar menggunakan NTC, PC, dan NC. NTC no template control berarti kontrol yang tidak diberi template. Sehingga template yang sejatinya harusnya dia berupa DNA maupun RNA maupun cDNA, dia digantikan dengan air bebas nuklease. Tuh. Kemudian positif kontrol itu dari orang yang sakit. Kemudian negatif kontrol itu dari orang yang sehat. Jangan disamakan antara NTC dengan NC. Itu jelas berbeda. Ya, itu berbeda sekali. Lanjut. Nah, ini tampilan interpretasi datanya. Untuk real time PCR itu bentuknya seperti itu ya. Dan yang udah pernah mengerjakan real time tahu lah bentuknya seperti itu. Untuk data mentahnya nanti adalah nilai CT atau nilai CQ. Ya, kadang disebutnya CT, kadang disebutnya CQ itu sama saja ya. Cycle threshold maupun cycle of quantification. Kemudian untuk PCR tradisional itu harus diinterpretasi dengan teknik elektroforesis, di mana dia juga perlu dibaca di bawah sinar UV sehingga tampak pita-pita DNA maupun RNA yang berpendar seperti yang terlihat pada gambar sebelah kanan. Gitu. Next. Nah, beberapa contoh kalau kita berbicara tentang PCR tradisional atau PCR konvensional tadi ya sama ya, eh, sebetulnya alatnya ya itu saja thermal cycler gitu. Tetapi banyak sekali modifikasinya. Namanya tuh banyak. Ada namanya nested PCR yang kemarin kita kerjakan ya. Nested itu dia menggunakan dua kali proses PCR ya di mana pada saat proses PCR pertama itu menggunakan primer outer, kemudian pada saat PCR kedua menggunakan primer inner. Itu kasusnya kemarin Denji itu. Kemudian ada multiplex. Multiplex atau single plex. Kalau single plex itu seperti misalkan kita deteksi GAPDH kemarin itu adalah single plex. Kalau multiplex itu contohnya pada saat DNG kemarin di mana kita menggunakan beberapa pasang primer dalam satu reaksi untuk mendeteksi DENV1, DENV2, DENV3 maupun DENV4 gitu. Nah, untuk contohnya lagi yang multiplex itu misalkan untuk yang talasemia, yang praktikum talasemia besok itu menggunakan PCR multiplex. Karena kita menggunakan beberapa pasang primer dalam satu reaksi. Kemudian ada PCR RFLP.
Sesuai namanya PCR RFLP. PCR RFLP-nya itu adalah singkatan dari Restriction Fragment Length Polymorphism. Ada kata restriction. Berarti di sini adalah teknik PCR konvensional di mana dia menggunakan enzim restriksi. Ya, enzim restriksi yang digunakan untuk memotong pada sisi tertentu dari DNA. Umumnya digunakan pada kasus mengidentifikasi polimorfisme, tapi tidak selalu ya, bisa juga untuk mengidentifikasi jenis mutasi tertentu. Gitu. Jadi PCR konvensional itu bayangan kita jangan hanya satu metode saja, maksudnya seperti yang kemarin eh di program, kemudian kita deteksi satu target, nggak selalu banyak sekali. Selain ini, apakah ada lagi banyak sekali aplikasi termasuk namanya apa namanya tuh COLD PCR atau COL PCR dan seterusnya. Itu tergantung pada ciri khas yang ada di apa namanya yang ada di teknik spesifik itu untuk mendeteksi media tergantung. Eh, Mas Markus, mohon maaf saya tadi keluar dari Zoom. Ini bisa di next. Nah, ini bahasan terkait dengan beberapa teknik yang tadi sudah saya sampaikan ya. Nested itu yang tadi menggunakan outer primer sama inner primer. Jadi nestednya yang kemarin kita lakukan itu adalah nested multiplex. Lanjut, ini overview saja biar nggak bingung. Multiplex ya menggunakan beberapa target dalam satu reaksi. Nah, tantangan di dalam multiplex PCR itu biasanya adalah terkait dengan eh itu optimasi ya, optimasi suhu annealing. Kebayangkan dalam satu reaksi PCR itu masing-masing primer itu biasanya memiliki suhu annealing yang berbeda-beda. Nah, bayangkan di sini ada beberapa pasang primer yang di apa ya, diminta untuk mentarget
pada sampel tersebut dalam satu reaksi. Artinya yang sulit daripada multiplex ini kan optimasi waktunya. Kira-kira bukan optimasi suhu, maaf. Kira-kira di suhu berapa primer-primer tersebut semuanya bisa annealing gitu terhadap target yang kita inginkan gitu. Lanjut. Kemudian RFLP. RFLP itu karena tadi restriction ya, berarti ada proses namanya pemotongan atau restriksi. Lanjut. Oke, sekarang masuk ke real time. Lanjut. Nah, kurva seperti ini yang tadi tampak ya pada slide sebelumnya yang warnanya hijau itu, kalau kita tampilkan dalam satu satu kurva seperti ini, maka kita bisa lihat ya beberapa komponen yang menyertai. Di situ kita bisa lihat ya, ada tulisan CT itu yang paling sering kita temuin namanya CT atau ceki sama ya Bapak Ibu ya. Itu CT itu ditentukan berdasarkan perpotongan ya, perpotongan antara si kurva dengan garis threshold, dengan garis threshold. Jadi ada namanya garis threshold. Nah, perpotongannya itu disebut nilai CT atau nilai Ceki. Sebetulnya secara teoritis nilai CT atau Ceki itu ditentukan berdasarkan eh, pada saat si kurva itu mau naik gitu. Jadi pada saat dia kan mau naik ya, jadi awal mau naik itu di situ kita naruh garis threshold itu pas di atas noise ya. Noise itu apa ya? Noise itu semacam garis-garis yang bentuknya agak tidak jelas seperti itu. Kita taruh di atasnya gitu. Nah, garis threshold itu bisa diatur, bisa di gitu. Jadi, ketika garis threshold digeser, otomatis itu akan menggeser nilai CT atau CQ. Jadi misalnya harusnya CT-nya 20, bisa jadi CT-nya menjadi 25 nih, misalnya kalau dia dinaikkan threshold-nya gitu. Nah, lalu seperti apa? Nah, biasanya di laboratorium klinis itu sudah dilakukan semacam optimasi dulu nih. Dilakukan optimasi ini untuk nilai apa namanya? Untuk nilai thresholdnya itu seberapa gitu sehingga kita bisa menarik data terkait dengan hasil pemeriksaan kita kayak gitu. Nah, karena di lab klinik mungkin menggunakan sampel yang bukan sampel ya, lebih ke alat yang berbeda-beda secara spesifikasi. Jadi masing-masing dia butuh untuk dioptimasi ya untuk masing-masing lab tersebut. Tuh. Kemudian ada di sini itu sih sebetulnya dari gambar ini yang paling penting untuk dipahami dengan baik. Sebentar ya, saya baru sampai kantor. Izin saya mau turun dari mobil dulu. Saya eh, mute dulu sebentar.
Oh ya, bisa dilanjut. Saya baru di ruangan. Oke, nah ini ya tiga fase dari real time PCR itu ada eksponensial. Eksponensial itu maksudnya yang apa namanya pas baru mau mulai naik gitu, ya Bapak. Nah, eksponensial phase ya, ada tandanya warna hijau di situ. Kemudian linear ya. Kemudian ada plateo. Plateo itu pada saat dia sudah lurus ya, lurus itu udah tidak menghasilkan produk lagi, tidak menghasilkan lagi amplikon. Kenapa tidak dihasilkan amplikon? Tidak dihasilkan amplikon atau produk PCR itu biasanya karena memang targetnya itu sudah habis. Contoh, misalnya pada saat kita deteksi COVID, SARS-CoV-2, yang digandakan itu kan adalah materi genetik daripada SARS-CoV-2-nya. Nah, ketika SARS-CoV-2 itu sudah habis, ya, materi genetiknya itu sudah habis, sudah diamplifikasi semua, maka dia menjadi plateu atau sudah tidak ada kenaikan lagi. Nah, pada kasus kemarin itu kenapa dikatakan bahwa ketika nilai CT atau CG itu rendah, maka itu diartikan bahwa viral load itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketika CT atau CG-nya lebih tinggi. Kenapa seperti itu? Karena ketika dia memiliki nilai CT lebih rendah, artinya pada saat siklus tersebut, siklus yang masih rendah tadi, itu sudah menghasilkan amplikon, sudah menghasilkan produk PCR. Oleh karenanya kita menyimpulkan bahwa jumlah daripada si virusnya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan sampel lain yang memiliki CG maupun CT lebih tinggi. Lanjut. Ya, baseline tadi ya, saya kan menyampaikan tadi ada garis threshold, ya, kemudian ada kurva tadi ya, ada garis threshold. Nah, biasanya threshold itu yang tadi saya bilang bisa disetting, ya, bisa disetting oleh oleh kita sendiri, bisa digeser-geser gitu ya. Padahal pergeseran itu bisa mempengaruhi nilai CT atau CG-nya. Maka kita lihat dari baseline-nya. Baseline di sini eh, dia itu biasanya bentuknya seperti noise ya. Bentuknya itu seperti noise. Noise itu adalah kurva yang dia bentuknya tidak teratur gitu. Maka di bagian baseline itulah nanti yang kita istilahnya taruhnya di bawah, kemudian nanti threshold itu ditaruh di atas baseline itu gitu. Jadi dia bentuknya itu kayak apa namanya noise gitu ya, kotor gitu gitu atau rintik apa namanya bentuk kurvanya itu dia tidak teratur gitu. Jadi itu ya threshold ditaruh di atas baseline. Kemudian untuk no template ini ada tulisan berwarna merah no template. No template itu kita bisa artikan dia sebagai NTC ya. NTC, no template control. Namanya dia tidak punya template, maka dia tidak boleh memiliki kurva dan dia tidak memiliki nilai CT ataupun CG ya. Biasanya kalau di alat itu terdeteksi sebagai NA misalkan, not amplificable, tidak bisa diamplifikasi gitu. Biasanya terdeteksinya NA. Nah, tetapi di dalam real time PCR, selain NTC, kita juga seringkali menyertakan namanya NRT. Apa itu NRT? NRT adalah no reverse transkriptase. Jadi kontrol reaksi di mana kita tidak memasukkan enzim reverse transkriptase di situ, di reaksinya. Kenapa tidak memasukkan enzim reverse transkriptase? Ini untuk membedakan apakah sinyal yang terbentuk itu, yang menghasilkan nilai CT tadi, itu berasal dari target atau amplikon yang kita inginkan, ataukah dia berasal dari kontaminasi berupa DNA, kontaminasi berupa DNA. Nah, saya perlu garis bawahi bahwa penggunaan NRT itu umumnya digunakan untuk target berupa RNA. Ya, penggunaan NRT itu digunakan untuk target berupa RNA gitu. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa memastikan bahwa sinyal yang terbentuk itu memang dari RNA kita, bukan dari kontaminasi DNA. Terutama jika kita menggunakan cyber green,
ya. Jadi ada dua ya, ada namanya prop ya umumnya Protectment, ada juga umumnya tuh Cyber Green. Nah, kalau kita menggunakan Cyber Green, kita biasanya menggunakan NRT karena mekanisme kerjanya Cyber Green itu adalah berinterkalasi dengan double strand. Tidak peduli apakah itu double strand yang menjadi target kita yang sudah dalam bentuk cDNA, yang dari RNA tadi jadi cDNA, ataukah dia itu adalah DNA kontaminan yang dari awal memang sudah mengontaminasi sampel kita. Sehingga dua-duanya akan menghasilkan sinyal, sehingga bisa menyebabkan terjadinya false positif. Lanjut. Nah, ini threshold ya, level at which fluorescence is detected in reaction during the exponential phase of PCR. Nah, ini yang tadi saya bilang bisa diubah-ubah ya. Nah, jadi terkaitan dengan bisanya diubah-ubah itu kan menghasilkan kesimpulan yang mungkin saja agak bias ya. Kenapa agak bias ya? Agak bias kan karena ketika kita menggeser nilai threshold ini ke atas, maka yang awalnya positif dia bisa terdeteksi negatif gitu karena kita geser thresholdnya ke atas, jadi perpotongannya kan makin bergeser ke kanan gitu. Nah, dan sebaliknya, yang awalnya terdeteksi sebagai negatif, kalau kita turunkan threshold, maka dia akan terdeteksi sebagai positif. Makanya kenapa di dalam laboratorium klinik itu disarankan untuk melakukan namanya pemantapan mutu. Pemantapan mutu eksternal, di mana apa namanya setiap lab itu wajib untuk membandingkan ya apa yang dilakukan di lab itu dengan lab rujukan. Kalau untuk pemeriksaan COVID-19 waktu itu sudah sempat ada ya karena memang benar-benar booming. Tetapi mungkin untuk pemeriksaan yang lain-lain mungkin belum ada karena justru di tempat-tempat lain juga belum ada pemeriksaan itu. Jadi untuk konfirmasi pemeriksaan pun jadi bingung mau di mana. Nah, biasanya yang seperti ini akan dilakukan Hari apa validasi dulu yang aku secara tahu internal aku lupa. Oh iya, oleh pantas orang gitu. dari Saya eh, iya, lab klinik tersebut. saya masih Mungkin kurang bisa dari dicek ngomong. volumenya siapa yang bunyi ini volumenya. Oke. Nah, karena akan mengganggu yang lain. Oke, lanjut. Nah, CT tadi yang saya sampaikan ya, dia perpotongan ya, perpotongan antara garis threshold dengan kurva. Coba Anda bayangkan kalau threshold ini dinaikkan, maka perpotongannya itu akan menyebabkan dia akan bergeser ke kanan. Jadi nilainya akan semakin besar CT-nya. Ketika dia diturunkan, dia akan bergeser ke kiri. Itu yang saya sampaikan tadi. Tuh, lanjut. Nah, yang di samping kiri, ini kan umumnya biasanya angka-angka ini sebetulnya dia nanti akan kelihatan pada saat menampilkan kurva yang bukan ini ya. Ini kan namanya kurva yang eksponensial dan plateau tadi. Ketika kita menampilkan kurva amplifikasi yang bentuknya seperti lonceng itu, yang naik ke atas itu, ada juga yang tampilnya seperti itu. Nanti dia akan kelihatan tuh di angka berapa RN-nya gitu. RN-nya itu dia adalah reporter signal gitu ya. Signal reporter yang dibagi dengan basis reference. Ini ada hubungannya dengan apa namanya reference ya, reporter yang kita gunakan di dalam alat real time PCR itu sendiri. Karena tadi kan untuk PCR konvensional itu kita harus menggunakan elektroforesis, tetapi kalau untuk real time itu tidak karena hasil langsung keluar. Nah, langsung keluarnya hasil itu disebabkan karena kita di sana sudah menambahkan adanya apa tadi ada namanya cyber green atau juga menambahkan namanya probe. Nah, karena ada penambahan itu tadi, karena sistem apa namanya prinsipnya itu hampir sama ya, semacam nanti akan muncul suatu fluoresensi atau pendarahan gitu ya. Maka nanti di sini di dalam alat itu ada namanya detektor atau yang menangkap si pendarahan itu. Nah, ada banyak sekali ya, ada banyak sekali jenis reporter signal ya. Ada rock, ada FAM misalnya mungkin yang familiar ya dengan ini. Nah, umumnya biasanya regen-regen tertentu yang kita gunakan untuk real time PCR itu dia akan memberitahu bahwasanya
Untuk mendeteksi ini dengan regen ini itu harus menggunakan alat yang memiliki reporter signal apa, misalkan ROC atau FAM atau apa. Karena setiap alat real time PCR itu tidak sama satu dengan lainnya. Ada yang punya misalkan beberapa reporter signal, ada yang punya mungkin satu atau dua reporter signal. Maka memang harus apa namanya harus dibaca betul-betul petunjuk di manual kitnya, harus pakai regen yang mana supaya bisa diaplikasikan dan cocok dengan alat yang dimiliki gitu. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Lanjut. Nah, delta RN normality reporter channel minus background baseline level. Ya, ini tidak terlalu urgent sebetulnya dalam arti untuk melakukan deteksi secara molekuler pada sampel-sampel tertentu di lab klinis ini tidak terlalu urgent untuk diperhatikan yang sebagian sininya. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan sekilas bahwa di dalam real time PCR itu ada apa namanya agen yang bisa menyebabkan fluoresen yang pada akhirnya dia ditangkap oleh detektor. Nah, di sini ada menggunakan cyber green, ada yang menggunakan probe. Nah, contohnya adalah Tagman yang terkenal ya. Kita lanjut dulu. Nah, cyber green itu disebut sebagai non-specific detection. Kalau Tagman itu disebut specific detection. Nah, untuk membahas ini kita ke gambar dulu yuk. Lanjut dulu gambar yang cyber green. Nah, ini. Jadi cybergreen itu dia sistemnya, dia itu akan berinterkalasi atau terikat di antara double strand, ya, di antara double strand. Artinya, ketika ada double strand, terlepas dari dia itu double strandnya si DNA maupun double strandnya DNA, dia nggak peduli, dia akan berinterkalasi di tengah-tengahnya. Gitu. Nah, ketika dia berinterkalasi seperti ini atau bergabung seperti ini, di dalam siklus apa namanya real time PCR itu kan nanti ada tahapan pembacaan ya. Nah, ketika terbuka ya, ketika si apa namanya double strand ini terbuka oleh pemanasan, maka dia akan melepaskan si ini apa namanya cybergreen yang menyebabkan adanya sinyal gitu yang ditangkap oleh detektor. Nah, penangkapan oleh detektor tadi itu menyebabkan terbentuknya ya tadi kurva yang bentuknya eksponensial dan plateu tadi. Bentuknya akan plateu ketika sudah tidak ada lagi fluoresen yang ditangkap oleh si apa namanya tidak ada fluoresen yang ditangkap oleh si detektor. Itu makanya bentuknya jadi flat atau plateu. Atau kita bisa mengartikan bahwa bentuknya plateu itu adalah pada saat target gitu ya atau gen yang ingin kita deteksi itu sudah habis, seluruhnya itu sudah habis gitu, makanya sudah tidak bisa naik lagi seperti itu. Nah, itu jadi tidak spesifik karena dia ngikat ke double strand siapapun itu. Lanjut. Nah, untuk using tagman ya, contohnya probe tagman ini dia spesifik ya. Kenapa? Karena dia ada nih ya, dia menggunakan namanya suatu probe yang dilengkapi dengan ada namanya reporter ya, ada namanya reporter. Dia dilengkapi dengan apa namanya sequence spesifik yang hanya akan menempel pada target yang kita mau. Ini contohnya ya. Ini adalah probe-nya, dia menempel ke target yang kita mau. Nah, pada saat primer yang kita desain itu adalah menempel pada target yang kita inginkan dan diperpanjang oleh DNA polimerase, kemudian dia akan ditabraklah sama DNA polimerase yang menyebabkan si probe ini ya, nih dia akan terlepas gitu ya. Si probe ini dia akan terlepas ya dari sekuen yang ditempelin tadi, kemudian dia akan memancarkan suatu fluorescence, yang mana fluorescence itu akan ditangkap oleh detektor. Maka kenapa disebut spesifik? Karena meskipun misalnya nih ya, misalnya primernya yang agak kurang spesifik, terus dia nempel di sembarang tempat.
Nah, ketika dia diperpanjang oleh tag DNA polimerase, tetap dia tidak akan menghasilkan sinyal apapun karena dia tidak ditempeli oleh probe tadi. Gitu. Makanya dia dibilang spesifik karena sinyal atau fluoresen yang terbentuk itu hanya berasal dari target yang memang benar kita targetkan gitu. Kalaupun terjadi random, maka pasti itu bukan produk yang kita mau dan dia tidak akan ditangkap oleh detektor. Karena sekali lagi dia tidak ditempeli oleh probe. Lanjut, ini penjelasan seperti yang saya jelaskan tadi. Lanjut, ini sama seperti yang sebelumnya tadi. Cuma yang ingin saya tekankan adalah terkait dengan penggunaan real-time PCR itu bisa digunakan untuk pengambilan kesimpulan. Bisa kesimpulan secara kualitatif, bisa secara kuantitatif, ya. Bisa kualitatif ataupun kuantitatif. Kualitatif itu ada dua, ya. Ada dua. Ada mungkin kita hanya mengidentifikasi positif dan negatif berdasarkan ada tidaknya nilai CT, ya. Ada juga apa namanya secara kualitatif juga, tetapi ada namanya perhitungan ekspresi relatif gitu. Itu biasanya digunakan di dalam penelitian sih, tidak di dalam laboratorium klinis biasanya, di mana kita akan menghitung misalnya ekspresi gen A dan gen B pada orang sakit sama orang sehat. Kira-kira pada orang sakit itu berapa kali sih lebih tinggi dibandingkan dengan orang sehat? Nah, itu biasanya digunakan sebagai metode untuk mengidentifikasi adanya penanda atau marker terhadap suatu kejadian klinis tertentu gitu dibandingkan dengan kontrolnya. Nah, kontrolnya itu biasanya berupa orang sehat gitu. Nah, kemudian yang kuantitatif itu dia berupa berapa kopi, berapa kopian ekspresi gennya, berapa kopi atau berapa banyak. Contohnya kalau menggunakan misalnya nih ya, kita bandingkan dengan yang PCR konvensional tadi. Ketika menggunakan metode apa namanya elektroforesis, kita hanya bisa menentukan oh iya positif karena ada pitanya gitu. Tetapi ketika ditanya, oke positif terus berapa banyak jumlahnya atau kopinya di dalam sampel itu nggak tahu gitu ya karena hanya secara kuantitatif saja. Maka untuk yang real time ini bisa tadi ya kuanti, bisa kualitatif. Ya kalau yang kuanti tadi itu ya, kuanti itu kita bisa menghitung berapa banyak apa namanya mRNA-nya, berapa banyak RNA yang terbentuk gitu dengan perhitungan. Tentunya dalam perhitungan secara kuantitatif itu membutuhkan namanya kurva standar. Kurva standar itu sama seperti mungkin di lab-lab lain yang membutuhkan kurva standar itu adalah kurva yang dibuat dari target yang sama yang sudah diketahui dengan pasti berapa konsentrasinya melalui metode serial delusi atau delusi secara berseri yang kemudian bisa menghasilkan kurva linear. Nah, nanti kan kurva linear itu kan akan ditentukan persamaan kurvanya. Nah, dengan persamaan kurva itu nanti kita bisa menentukan ada berapa jumlah kopiannya dengan memasukkan data CG ataupun data CT. Lanjut. Nah, real time PCR pun ada yang single plex, ada yang multiplex gitu ya. Jadi ada yang multiplex, terutama yang menggunakan probe. Biasanya itu ada yang multiplex ya, ada beberapa probe di dalam satu reaksi. Lanjut. Nah, hasil real time PCR tadi itu berupa nilai apa? CT sama CQ yang mana dia diperoleh secara otomatis ya, secara langsung dari alatnya. Jadi tidak usah melalui proses apa namanya? Proses di luar itu gitu, langsung dari alatnya nanti akan langsung terlihat ya. Semakin banyak DNA kopi, semakin awal sinyal terdeteksi dan semakin rendah nilai CT-nya. Jadi semakin rendah CT, maka semakin banyak eh, target yang kita deteksi. Kalau kita deteksinya virus, berarti makin banyak viral load-nya. Kalau kita deteksi bakteri, berarti makin banyak bakterinya. Kalau kita deteksi
mRNA dari misalnya manusia sakit dibandingkan dengan manusia sehat, berarti kita bisa bilang bahwa jumlah mRNA pada manusia sakit jauh lebih banyak dibandingkan dengan manusia sehat. Lanjut, ini yang tadi saya bilang ya, threshold bisa digeser-geser. Ketika kita geser ke bawah, maka akan menyebabkan nilai threshold itu akan semakin, nilai CT atau CQ-nya akan semakin turun. Demikian juga dengan sebaliknya. Lanjut. Oke, ini analisis hasil ya, bisa dari sisi yang kualitatifnya menggunakan metode Livak ini akan disampaikan dengan materi di slide berikutnya kalau nggak salah ya ada. Saya sudah sampaikan tentang rumus Livak. Lanjut. Oke, ya ini yang tadi saya bilang kurva standar ya. Jadi ada kurva standar dari target yang sama yang sudah diketahui konsentrasinya dengan pasti. Lanjut. Nah, ini persoalan yang umum di dalam real-time PCR. Jika tidak ada amplifikasi, mungkin komposisi masernya tidak optimal, suhunya tidak optimal, terutama di sini adalah suhu annealing ya, karena tidak terjadi penempelan primer ya, berarti kemudian ada inhibitor. Inhibitor itu dari mana? Inhibitor itu bisa berasal dari kontaminan pada saat kita melakukan ekstraksi materi kinetik. Mungkin kontaminannya itu dari fenol, dari guanidin, dari apa namanya protein misalnya. Karena metode ekstraksi materi kinetik ya baik DNA maupun RNA itu umumnya menggunakan garam guanidin. Nah, itu sebetulnya bisa